mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesempatan pelayanan ini bagi saya, dan tentu berterima kasih kepada hamba Tuhan karena melalui hamba Tuhan ini kami boleh datang beribadah dan juga melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saya sudah tadi diperkenalkan oleh suami, dan di sini ada beberapa yang sudah mengenal, ya, walaupun tadi katanya baru dengan WA. Salam kenal kembali, puji Tuhan. Dan saudara di dalam Tuhan, untuk di SPDI kita sudah pernah pelayanan di Lalumpe, ya. Pak dan Mbak SPDI ada di sini, sama-sama kami ada di sana di Lalumpe, Air Mujizat, ya. Hamba Tuhan di sana merupakan salah satu pengurus daerah. Puji Tuhan. Kami hidup di gereja di Pastori di Lalumpe. Dan kesempatan ini kita akan sama-sama datang dalam renungan firman Tuhan dan mengawali kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang kita untuk sama baca di dalam Mazmur 56 ayat 14. Mazmur 56 ayat 14. Bila sudah dapat, katakan amin. 56, maaf, mungkin di dalam Alkitab, ya, ada perbedaan, ya, kalau di elektronik 13. Ya, saya lihat dari Alkitab, buku Alkitab. Sama-sama kita baca yang mulai dengan kata sebab. 1, 2, 3. Sebab engkau sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Puji Tuhan. Tadi suami saya sudah mau siap-siap berdiri karena kebiasaan. Tapi saya bilang sama suami itu mengikuti saja di tempat pelayanan. Ini mungkin dimatikan. Ya, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan judul Intervensi Allah. Ya, ketika saya mempersiapkan pelayanan ini, sebenarnya baru tadi malam dan tadi pagi, ya, karena ada pelayanan di hari Sabtu, ya, hari Sabtu malam. Nah, saudara, di dalam hari Jumat malam, ya. Nah, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu saya melayani Tuhan juga ada hubungan dengan pelayanan saat ini tentang toko Alkitab yang akan saya bagikan bagi kita semua. Ya, ketika itu saya melihat bahwa apa yang dinamakan dengan campur tangan Tuhan atau intervensi dari Tuhan itu berlaku kepada toko ini. Nah, mari kita melihat dulu untuk menyamakan pengertian dari intervensi Allah itu atau campur tangan ilahi itu. Intervensi Allah adalah peristiwa yang terjadi ketika Allah secara aktif terlibat dalam mengubah situasi yang ada dalam urusan manusia, tentu untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini sebenarnya kita bisa rasakan setiap hari. Ini ada hubungan dengan mujizat, perlindungan bagi saya dan saudara, maupun peristiwa-peristiwa yang tak terduga yang membentuk hidup manusia untuk mendapatkan kebaikan.
mendatangkan kebaikan. Nah, seringkali juga intervensi ini hanya merupakan hal kecil yang menghentikan rencana manusia yang salah. Mari kita melihat, saudara, karena ini terlalu personal atau menjadi pengalaman pribadi untuk intervensi yang demikian. Ya, kenapa seseorang itu mendapatkan pengalaman intervensi Allah? Kita akan belajar dari satu sosok. Yang pertama yaitu Abraham. Abraham, untuk mengenal lebih lanjut, saya mengulang apa yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan seperti yang Allah sampaikan dalam Kejadian 18 ayat 19. Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Sebelumnya di dalam ayat 18 itu bicara tentang janji Allah. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Ini memang kejadian ketika ada rencana Tuhan untuk melenyapkan, memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham ketika dia disuruh Allah untuk pergi meninggalkan Ur Kasdim, ya, tempat di mana dia tinggal, saudara, di dalam Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham ketika itu masih Abraham namanya, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita lihat respon Abraham, ya, di dalam Kejadian 12 ayat 4, dia lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi Abraham adalah orang yang taat akan perintah Tuhan. Ada rencana yang indah, ada janji-janji yang indah bagi kehidupan Abraham, dan dia meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Makanya bukan saja di perjanjian lama, ya saudara, yang memberikan gambaran yang jelas kepada kita bagaimana ketaatan seorang Abraham. Di dalam Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat. Perhatikan kata-kata ini, saudara, dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Gampang bagi saya dan saudara ketika kita dikasih perintah, disuruh untuk pergi ke tempat yang kita sudah tahu. Gampang sekali. Tetapi inilah sosok Abraham. Nah, mari kita melihat contoh ringan, ya saudara. Mungkin contoh sederhana tentang kehidupan orang yang dipanggil masuk dalam rencana Tuhan, yang mendapat intervensi dari Allah. Dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 dan Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Saya pernah, seperti saya katakan tadi, saya sudah pernah mengkhotbahkan soal ini dalam tema yang berbeda. Di sini ada terletak satu sifat dari Abraham, atau mungkin kita bisa katakan sebagai karakter Abraham yang tidak baik. Karena berulang, sepertinya dia menjual istrinya kepada raja. Pertama kepada raja Mesir, kedua kepada raja Amalek, saudara. Kepada Abimelek. Dia hanya mengatakan kebenaran itu dalam satu sisi yang menguntungkan. Dia adik saya, betul. Masih saudara, betul. Tetapi dia menyembunyikan sebuah kebenaran yang penting yang mempengaruhi orang untuk meresponi. Dia sembunyikan kebenaran bahwa Sarah adalah istrinya. Akhirnya dari kebenaran yang tersembunyi itu, saudara,
istrinya diambil orang. Nah, mari saudara melihat apa yang Allah lakukan, yang saya kategorikan sebagai intervensi ilahi. Ketika Tuhan menimpakan tulah yang hebat, Kejadian 12 ayat 17 kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Tidak sepenuhnya menjadi kesalahan dari raja, tetapi ada sebuah kebenaran yang hakikat sebenarnya, saudara, penting, yang disembunyikan sehingga tidak sengaja mereka melakukan itu. Tetapi intervensi Allah berlaku di sini. Yang kedua, Kejadian 20 ayat 3. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, oleh karena Sarah. Padahal disembunyikan kebenaran oleh suaminya Abraham, sebab ia telah bersuami. Ayat 7, Kejadian 20. Dan sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Tahukah saudara, kalau tidak ada intervensi Allah dalam hal ini, janji Allah tidak akan tergenapi lewat kehidupan Abraham. Amin, saudara. Kalau istrinya diambil orang. Dan satu hal lagi, kalau tidak ada intervensi dari Tuhan, tentu raja-raja ini akan mengalami musibah, akan kena tulah. Coba saudara dan saya bayangkan, dalam pihak ini, kalau kita ini adalah Abraham yang mengakibatkan pertama orang lain celaka ulah kita, dan bahkan kembali menjadi resiko saya dan saudara, kita tidak menjadi bahagian dalam rencana Tuhan dan tidak mengalami janji-janji Tuhan. Betapa konyol dan bodohnya kita. Tetapi puji Tuhan, ada intervensi Allah di sini. 2 kali. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, intervensi Allah terjadi bukan karena Abraham benar. Sekali lagi, bukan karena Abraham itu benar, tetapi Allah mengintervensi Abraham karena Allah setia pada janji-janjinya. Amin, saudara. Demikian dalam kehidupan saya dan saudara. Kadangkala Allah mengintervensi kita, bukan berarti kita hidup selalu benar, tetapi karena Tuhan masih menjaga panggilannya, rencananya bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Allah tidak mau membiarkan rencananya gagal hanya karena kelemahan saya dan saudara. Itu bukti kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Pelajaran pertama, ternyata intervensi Allah berlaku bagi mereka yang dipanggil dan masuk dalam rencana Tuhan. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih, sebagaimana Matius 22 ayat 14, ya. Ada undangan Tuhan ditujukan kepada semua orang, namun hanya sedikit yang merespon. Sedikit yang merespon dengan kesetiaan, dengan ketaatan, dengan komitmen penuh. Yang bisa dikatakan terpilih, ya. Panggilan memang adalah anugerah kepada semua orang, sedangkan pemilihan itu didasarkan pada respon iman. Puji Tuhan, saudara. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya, Allah kemudian mengakui Abraham karena dia bertobat, saudara. Yang kedua, kita akan melihat ponakan dari Abraham, Lot, ya. Kejadian 19 ayat 10. Kejadian 19 ayat 10
10 kita perhatikan bagaimana dua orang atau dua malaikat Tuhan mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Ya, kita tahu kejadian ini. Orang Sodom dan Gomora ingin memakai dua orang ini yang kelihatan begitu gagah buat mereka. Ya. Kemudian Lot dihindarkan dari hal yang tidak diinginkan. Di ayat yang ke-10, ayat 16 juga, ketika disuruh untuk pergi ke atas gunung, Lot berlambat-lambat. Maka kata firman Tuhan di sini, maka tangannya, tangan istri dan kedua tangannya, kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab apa saudara? Tuhan hendak mengasihani dia. Ada belas kasihan, ada kemurahan Tuhan berlaku bagi Lot juga keluarganya. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Mengapa Lot mendapat intervensi dari Tuhan juga? Saudara perhatikan, Lot bukan orang yang sebenarnya layak untuk mendapatkan intervensi Tuhan, tetapi dia mendapat belas kasihan Tuhan karena dia punya orang yang, atau dia punya backingan. Ya, dia ada orang dalam, saudara. Apa yang saya maksudkan dengan ini, saudara? Mari kita perhatikan Kejadian 19 ayat 29. Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan, ya ayat terakhir itu, kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka apa saudara? Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Yang Allah ingat adalah Abraham. Ternyata saya dan saudara bisa mendatangkan kasih karunia Tuhan kepada orang lain ketika hidupmu diingat oleh Allah. Ada sesuatu yang diperhitungkan Tuhan dari saya dan saudara, sehingga kasih karunia Tuhan berlaku kepada saudara kita, kepada orang lain yang ada hubungan dengan kita. Di mana saudara, penting bagi saya dan saudara untuk berdoa syafaat bagi orang itu. Amin. Haleluya. Tadi ketika ada orang yang pergi seperti Abraham, dipanggil dan mau masuk dalam rencana Tuhan. Yang kedua, karena orang itu ada backingan di dalam Tuhan, sehingga intervensi Tuhan juga terjadi bagi dia. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi bangsa ini agar terjadi intervensi Tuhan, bagi Indonesia agar terluput dari perang, agar terluput dari bencana, kita terpanggil untuk menjadi pendoa syafaat, bukan? Amin saudara. Sehingga Tuhan ingat akan doa-doa saya dan saudara. Bagi pemerintah juga, kiranya ada intervensi dari Allah atas setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu tidak hanya berdampak pada kehidupan kita pribadi, agar banyak tempat itu bisa ada penginjilan, tetapi juga dalam hal-hal yang lain, saudara. Keputusan-keputusan yang diintervensi oleh Tuhan. Haleluya. 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 Dan bagi saya dan saudara juga, agar intervensi berlaku bagi orang-orang yang ada di hati kita. Kita berdoa bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Saya percaya sebagian besar dari kita punya keluarga yang belum mengenal Tuhan, Tuhan Yesus. Mari kita menjadi pendoa syafaat, sehingga ada intervensi Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada Abraham yang berdoa syafaat untuk keselamatan.
Lot ponakannya. Tidak biasanya suami saya bicara tentang kesaksian mengenai ibunya yang meninggal. Tetapi dari situ kemudian saya mengingat dan merenungkan kembali, kalau bukan intervensi Tuhan, tidak mungkin ibu mertua saya yang notabene tidak seiman mau datang di rumah sakit Kristen. Atau mungkin kita berpikir dia kan sudah dalam keadaan sekarat. Tetapi coba pikirkan keluarga yang lain, ya, bagaimana mereka bersedia hati membawa ibu mertua ke tempat itu. Dia boleh melihat salib di sana, dan bahkan dia boleh mendengar kesaksian dari anaknya, saudara. Itu kalau bukan intervensi Tuhan tidak akan terjadi. Tetapi di balik semuanya itu, saya percaya intervensi Tuhan, karena Tuhan mengingat ada doa syafaat seorang anak bagi ibunya. Amin, saudara. Haleluya. Kata suami tadi, ibu tidak bicara apa-apa. Tahukah saudara, ketika ibu bilang atau ibu mengangguk mau didoakan secara Kristen, Tuhan memperhitungkan itu sebagai iman. Belas kasihan Tuhan ada. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Kadang Tuhan membiarkan atau menghentikan sebuah relasi atau hubungan yang tidak sehat. Anak-anak muda, mungkin orang-orang atau anak-anak kita, ya, yang punya hubungan yang tidak seiman. Ada saja cara Tuhan untuk memisahkan, asal engkau ada doa syafaat untuk anakmu. Tuhan bisa ingat itu, saudara. Amin. Haleluya. Kadang-kala kita merasa, kenapa ya saya kok salah paham dengan dia? Kenapa ya saya dijauhkan dengan orang itu? Saya mau punya pengalaman pribadi yang demikian, saudara. Dalam kelompok saya, orang yang begitu dekat, ya, aktif dalam pelayanan kami, hanya karena soal sepele dijauhkan dari kami. Itu intervensi Tuhan. Saya tidak tahu pengalaman pribadi saudara, bagaimana Allah mengintervensi. Mungkin hanya sekedar menciptakan rasa kegelisahan rohani. Bisa saja, saudara. Tetapi apapun itu, mungkin hanya sekedar kegelisahan. Itu adalah pekerjaan intervensi Roh Kudus dalam hati kita, agar kita dijauhkan dari hal yang lebih buruk lagi. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita Tuhan melakukan intervensi ketika meluputkan dari maut. Ya, banyak hal kita pasti jadi pengalaman itu. Untung kita tidak lebih cepat pergi. Ada kecelakaan, ada roboh di sana. Ada gangguan-gangguan kecil di rumah membuat langkah kita terhenti sejenak. Mungkin terlalu banyak pengalaman-pengalaman intervensi Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara yang meluputkan kita dari maut. Tetapi jangan kita lupakan hal-hal yang kecil, seperti halnya Daud bilang dalam Mazmur yang kita sudah baca tadi, Mazmur 56:14, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Di sini dikatakan bahkan sebenarnya itu kalau dinilai dari kata itu kan sebenarnya lebih tinggi dari itu, ya. Kenapa diingatkan kepada saya dan saudara untuk bersyukur dalam hal-hal yang kecil? Karena itu yang sering kita lupa. Kalau mujizat besar, oh Tuhan ada. Kalau mujizat kecil, tolong lupa Tuhan di sana. Ya, saudara, menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Cuma tersandung saja, saudara,
Tuhan intervensi hidup kita. Amin. Haleluya. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Mari kita perhatikan Ayub. Ya, bukan ternyata intervensi ini bukan 1-2 kali Allah lakukan. Perhatikan Ayub 33, 28, 29, 30. Saya baca bagi kita semua. Perhatikan pembacaan masing-masing. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia. Tadi saya bilang bukan cuma 1-2-3 kali kan saudara. Perhatikan kalau kita melihat terjemahan bahasa Inggrisnya bilang apa? Often times, sering kali, berkali-kali. Amin. Berkali-kali. Oh, jadi favorit itu saudara. Kita kadang menyanyi lagu itu tapi kita lupa pengalaman dengan Tuhan. Saudara, ayat 30, mengembalikan nyawa dari liang kubur sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Tetapi jangan kemudian kita terlalu exciting dengan berita firman Tuhan ini. Bagaimana kasih karunia Allah itu mengintervensi hidup kita, bahkan mengintervensi orang-orang yang kita doakan. Karena saudara, intervensi Allah tidak membebaskan kita dari konsekuensi. Perhatikan ini, intervensi Allah tidak membebaskan kita dari konsekuensi. Abraham yang diintervensi Allah, konsekuensinya dia ditegur orang yang tidak percaya. Dia ditegur orang kafir. Raja kafir tegur dia. Malu tidak saudara? Itu konsekuensi kita. Tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu kesaksian yang bisa kita ceritakan. Karena pakai pikiran kita. Ya, pakai kekuatan kita. Yang kedua apa saudara? Ketika di Mesir itu, Abraham atau waktu masih Abram, dia mendapatkan budak laki-laki, budak perempuan. Salah satunya Hagar. Bukankah di kemudian hari Hagar menjadi troublemaker dalam kehidupan dari Abraham dan Sarah? Itu konsekuensinya saudara. Jadi mari berhati-hati dalam langkah hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Kita perhatikan saudara, yang juga harus kita ingat, intervensi Allah tidak menghalangi kehendak bebas manusia. Ketika Lot keluar dari Sodom dan Gomora, ditarik oleh malaikat, diluputkan, dia disuruh kemana? Ke gunung, naik ke gunung. Dia bilang apa saudara? Kita ke Soar dulu. Lelah nanti mau ke sana. Padahal ada penyertaan Tuhan. Apa yang ingin saya ceritakan di sini? Saya mendapat kebenaran firman Tuhan ini ketika anak-anak dari Lot memperkosa ayahnya. Moab dan Amon itu keturunannya. Dari anak-anak, dari putri dari Lot. Dari mana mereka bawa minuman keras? Saya yakin dari Soar. Makanya kalau sudah diintervensi oleh Tuhan, percayakan hidupmu pada Tuhan. Amin. Jangan mampir saudara, jangan singgah-singgah. Amin. Tidak mungkin dari Sodom dan Gomora dia bawa itu. Sedangkan DP hidup, DP tubuh ini cuma ada tarik saudara. Tangan-tangan cuma ada tarik, bagaimana dia mau bawa-bawa itu minuman? Bukan tidak mungkin dari Soar. Minuman ini yang memabukkan Lot sehingga dia diperkosa oleh anaknya. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga istri Lot. Kehendak bebas dari istri Lot untuk menghadap ke belakang diberikan kepada istri Lot.
Jadi sekali lagi saudara, intervensi itu ada konsekuensi yang jangan kita lupa. Ya, walaupun kita diintervensi, tetapi ada konsekuensi bagi saya dan saudara. Dan yang kedua, intervensi Allah tidak menghalangi kehendak bebas manusia. Sebagai ayat yang terakhir, saudara, Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudara. Intervensi Allah, bukti kesetiaan Allah bagi setiap mereka yang terpanggil dan terpilih menggenapi firman-Nya. Saya dan saudara butuh intervensi Tuhan karena keterbatasan kita. Tetapi mari kita menggenapi firman Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Kuserahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Kita akan melakukan lagu ini secara bersama-sama sambil kita berdiri sebelum saya